Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Saya dari Pascasarjana UNES Program Studi Pendidikan Kejuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka kualifikasi nasional Belanda. Negara Belanda berada di benua Eropa dan bersebelahan langsung dengan Jerman dan Belgia. Sejarah tentang NLKF Belanda. Pada tahun 2008, terjadi pencanangan pembuatan NLKF. Pencanangan tersebut didorong oleh EQF atau Kerangka Kualifikasi Eropa tentang Pembelajaran Seumur Hidup. Pada tahun 2009, pengembangan kerangka kualifikasi nasional di Belanda dilaksanakan. Dan pada tahun 2011, proposal kerangka kerja disetujui oleh pemerintah dan parlemen Belanda. Pada tahun 2012, terdapat revisi tentang hukum yang mendasari pendidikan dan pelatihan di negara Belanda. Pada tahun 2012, referensi NQLF ke EQL secara paralel dengan mengembangkan kerangka kerja. Dan pada tahun 2020, Undang-undang baru tentang NQLF diperkirakan akan dipromosikan oleh pemerintah. NQLF atau Kerangka Kualifikasi Nasional Belanda terdiri dari klasifikasi sistem dari semua kualifikasi yang ada di negara Belanda, yang ditujukan untuk transparansi dan peningkatan komparabilitas. Terdapat dua kelompok utama, yaitu kualifikasi yang diatur pemerintah dan kualifikasi yang diatur oleh swasta. Deskripsi kerangka kualifikasi nasional Belanda pada ranah pengetahuan. Yang pertama, ada jenis tentang pengetahuan, dan yang kedua, ada penerapan pengetahuan. Dari jenis pengetahuan yang terlibat, yaitu ada fakta, teori, dan cara kerja yang domain tentang pengetahuan. Pada penerapan pengetahuan berupa memproduksi, menganalisis, mengintegrasi, mengevaluasi, menggabungkan, dan yang terakhir adalah menerapkan pengetahuan dalam pekerjaan itu sendiri. Pada ranah keterampilan, terdapat jenis keterampilan, kompleksitas pemecahan masalah, dan komunikasi. Untuk jenis keterampilan sendiri, ada kemampuan kognitif dan kemampuan praktis. Selanjutnya, pada kompleksitas pemecahan masalah berupa mengenali atau mengidentifikasi masalah. Dan yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi berdasarkan konveksi yang relevan dengan konteks tersebut. Ranah terakhir yaitu ranah kompetensi. Pada ranah kompetensi terdapat ruang aksi. Ruang aksi berupa pengembangan pribadi, baik secara mandiri atau di bawah pengawasan. Selanjutnya, dapat berkolaborasi dengan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri atau hasil belajar orang lain. Setelah ini akan saya tampilkan jenjang-jenjang tentang NLKF. Terdapat 9 jenjang di dalamnya. Sebelum masuk ke level 1, di NLKF terdapat pra level 1 dengan kualifikasi formal pendidikan dasar 1 untuk orang dewasa atau bisa disebut dengan Basic Education 1. Selanjutnya pada level 1 dengan kualifikasi formal VIT level 1, pendidikan menengah prakejuruan jalur dasar, dan pendidikan dasar 2 untuk orang dewasa atau bisa disebut dengan Basic Education 2. Pada level 2, terdapat kualifikasi formal VIT level 2 atau pendidikan dasar 3 untuk orang dewasa yang di dalamnya terdapat pendidikan menengah prakejuruan jalur teori, pendidikan menengah prakejuruan jalur teoritis gabungan, dan yang terakhir pendidikan menengah prakejuruan jalur lanjutan. Pada kualifikasi terakhir di level 2 terdapat pendidikan dasar 3 untuk orang dewasa atau bisa disebut dengan Basic Education 3. Nah, contoh dari kualifikasi lainnya di level 2 yaitu keamanan, polisi militer, asisten guru renang, dan karyawan penjualan. Pada level 1 dan level 2 di NLKF
NLKF sama dengan EQF atau Kerangka Kualifikasi Nasional Eropa. Pada level 3 dengan kualifikasi formal yaitu VIT level 3 atau kualifikasi lainnya seperti perawat hewan, penyidik umum, guru renang, pelatih level 3, dan pedikur diploma industri. Pada level 4 dengan kualifikasi formal VIT level 4, pendidikan menengah atas umum untuk orang dewasa, pendidikan umum menengah atas. Dengan kualifikasi lainnya seperti contoh pelatih level 4, agen layanan bandara, pelatih aplikasi teknologi pangan, diploma industri, kecantikan serba bisa, dan yang terakhir pedikur medis diploma industri. Untuk level 3 dan level 4 di NLKF sama dengan level 3 dan level 4 di EQF. Namun ada tambahan setelah level 4 yaitu level 4 plus di NLKF dengan kualifikasi formal, pendidikan pra-universitas, dan pendidikan pra-universitas bagi orang dewasa. Pada level 5 dengan kualifikasi formal, gelar asosiasi atau kualifikasi lainnya seperti contoh layanan dan tunjangan penggajian konsultan, manajer layanan hotel, teknisi operasional teknologi produksi energi, instruktur atau pelatih level 5. Untuk level 6 yaitu kualifikasi formal berupa gelar sarjana atau lulusan S1 dengan kualifikasi lainnya seperti contoh karyawan anestesi, pemimpin bersertifikat tingkat sangat baik, perawat dialisis, formasi pertahanan sekunder, perwira polisi militer kerajaan, dan perwira angkatan laut. Pada level 7 dan level 8 itu sama juga dengan EQF. Yang level 7 kualifikasi formal berupa gelar master atau lulusan magister dengan kualifikasi lainnya peneliti sosial, dan level 8 kualifikasi formal berupa gelar doktor atau gelar doktor spesialis. Dan yang terakhir, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.